copy paste dari sumber internet. Nah, ketika itu dikumpulkan ke dosen, banyak di antara dosen itu yang sekarang sudah punya aplikasi plagiasi, sehingga kalau ada mahasiswa yang mengerjakan tugas terus hasil copas bukan dari hasil pemikirnya sendiri, dia itu akan ketahuan ya. Nah, akhirnya nanti jadi nggak lulus misalnya begitu ya. Nah, karena ini jadi momok seperti ini, maka di sini saya akan memberikan atau membagikan beberapa tips bagaimana caranya agar tugas yang dikumpulkan mahasiswa itu nanti tidak akan dikategorikan sebagai plagiasi. Bagaimana tipsnya? Mari kita bahas ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kutipan ya. Jadi kalau kita mengutip itu berarti kita mengambil ide atau gagasan orang lain, terus itu kita masukkan dalam tulisan kita. Itu namanya mengutip ya. Nah, kutipan itu ada dua jenis ya. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung itu berarti kita mengutip sama persis seperti sumber aslinya ya. Jadi tidak ada kata-kata yang diubah, tidak ada kata-kata yang diganti. Jadi persis seperti yang ada di sumber asli. Tapi kalau kutipan yang tidak langsung berarti kita mengutip tapi ada perubahan ya. Kita melakukan memparafrase. Jadi kita mengutip dengan menggunakan mengubah ke gaya bahasa sendiri ya. Tapi dengan tidak menghilangkan gagasan aslinya. Jadi kalau tidak langsung. Nah, kalau dulu kita masih boleh ya untuk mengutip yang secara langsung. Tapi kalau sekarang ketika kita mengutip langsung itu akan dianggap memplagiat gitu. Jadi untuk saat ini itu yang bisa dikatakan yang boleh kutipan langsung itu hanya berupa misalnya ayat-ayat Al-Quran, hadis atau mungkin bunyi-bunyi pasal, kurikulum itu bisa. Tapi kalau itu pendapat seseorang dalam sebuah buku atau ide seseorang itu harus diparafrase ya. Nah, bagaimana cara mudah memparafrase ya? Jadi memparafrase itu berarti kita menulis atau mengutip pendapat orang, tapi kita ubah dengan bahasa sendiri. Nah, itu ternyata sulit praktiknya ya. Makanya saya akan berikan ini ada beberapa tips bagaimana cara memparafrase ya. Yang pertama ya, sebelum memparafrase, pastikan kalau Anda benar-benar memahami isi bacaan yang akan Anda kutip itu ya. Jadi misalnya nih, Anda mau mengutip bukunya Larry King yang berjudul Seni Berbicara. Nah, berarti Anda harus memahami benar-benar ya. Anda buka halaman yang akan dikutip, Anda baca beberapa kali, Anda pahami isinya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, Anda bisa mencatat poin-poin penting atau mungkin kosakata-kosakata penting yang ada di kutipan itu ya. Gitu. Jadi dalam paragraf yang mau Anda kutip itu, kalau Anda menemukan kosakata-kosakata yang sekiranya itu penting atau kata-kata pokok itu bisa dicatat ya, dipahami maknanya seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ketika memparafrase itu seseorang harus punya kemampuan memahami berbagai macam kosakata. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Nah, ada caranya ya. Jadi Anda bisa menggunakan kamus thesaurus ya. Gunanya untuk apa? Jadi kamus thesaurus itu bisa untuk mencari padanan kata ya. Misalnya nih, Anda mau mengutip ya. Di sini tertulis ada kata-kata misalnya diskusi. Nah, Anda bisa buka di kamus thesaurus ya. Diskusi itu kata lainnya apa sih? Jadi agar nanti kegiatan mengutip dengan memparafrase itu lebih baik lagi gitu ya. Itu jadi bisa membuka kamus thesaurus untuk bisa menemukan padanan kata yang tepat untuk menggantikan kata-kata yang dikutip ya. Gitu. Terus kalau sudah, jangan lupa untuk menutup buku atau sumber yang akan dikutip. Kenapa? Karena kalau misalnya sebelum mengutip memparafrase Anda masih membuka buku-buku itu, takutnya Anda akan menulis lagi apa yang ada di buku itu ya, sehingga Anda akan gagal memparafrase. Maka kalau saran saya, setelah Anda memahami isinya, sudah menuliskan kosakata-kosakata yang penting, sudah mencari tahu atau mencari makna kata yang sepadan itu, terus langkah berikutnya Anda harus menutup ya, ditutup buku itu, agar jangan sampai Anda mengutip seperti yang ada di buku itu lagi ya, agar tidak ada kemiripan lagi dengan buku aslinya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ditutup bukunya, Anda bisa mulai praktik mengutip, bisa Anda tuliskan di file Word atau sudah kertas begitu ya. Nah, kalau sudah, langkah yang terakhir yaitu Anda mulai membandingkan ya. Bandingkan hasil parafrase Anda dengan naskah aslinya ya. Kenapa harus dibandingkan? Karena untuk memastikan bahwa gagasan utama yang ada di buku itu sudah Anda masukkan semua di kutipan Anda, isi kutipan Anda, seperti itu ya. Nah, jadi sudah ada 5 langkah untuk memparafrase. Itu nanti bisa Anda praktikkan, dan nanti hasilnya apa? Ketika Anda memparafrase, hasilnya tidak akan plagiat karena sedikit mungkinnya tingkat plagiasinya seperti itu. Kalau sudah, berarti bisa mulai
wabarakatuh.